Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat donat, tapinya ini donat yang istimewa. Ini adalah donat gondrong, donat keju yang gondrong. Nih, gimana nih cara buatnya sangat mudah banget. Dan beberapa hal yang dapat mengakibatkan donat ini nggak mengembang, bantet, ataupun resap minyak. Nah, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Langsung aja untuk bahan-bahannya, ini adalah tepung terigu protein tinggi ditambah dengan sedikit tepung terigu protein sedang, kemudian gula pasir, lalu susu, air susu yang hangat, susu bubuk, lebih rekomen Denko full cream itu ya, kemudian ragi instan dan 1 butir telur ukuran sedang. Nah, untuk pertama kita tuangkan dulu tepung terigunya. Ini kita campur dengan sedikit tepung terigu protein sedang agar hasilnya tuh nggak terlalu chewy gitu loh, nggak terlalu kenyal, jadi tetap lembut. Kemudian masukkan ragi instan, pastikan raginya juga aktif, tambahkan dengan gula pasir dan susu bubuk. Nah, tahapan awal ini adalah tahapan yang paling menentukan. Selain ragi harus aktif, juga takaran gula harus pas. Takaran gula yang berlebihan dapat menghambat kerja ragi. Akibatnya donat tidak mengembang atau bahkan tidak mengembang. Kemudian air yang kita gunakan juga harus hangat agar ragi kita juga nggak mati. Kemudian pencampuran yang harus merata. Nah, pada tahapan pertama tadi untuk penggunaan cairan jangan seluruhnya ya. Nih, seperti ini Mameji masih sisakan sedikit. Jadi kalau masih ada yang kering itu bisa kita tambahkan lagi secara bertahap. Karena faktor kedua kegagalan itu adalah perbandingan bahan kering dan bahan cair yang tidak pas. Apalagi jika bahan cairnya itu kurang, jadi dapat menyebabkan donat tidak mengembang. Nah, tadi kita masukkan garam. Setelah garam kita campur merata, kemudian tambahkan margarin. Untuk penggunaan bahan lemak atau margarin ini juga kalian harus ukurannya itu harus disesuaikan ya, juga nggak boleh pengen buat enak, pengen dibanyakin, tapi itulah penyebabnya. Jadi bahan lemak juga nggak boleh terlalu banyak. Nah, kemudian langsung aja ini akan kita campurkan karena nih kalian akan merasakan masih bergendil, bisa lihat caranya, nggak terlalu lama juga, yang pasti hanya sampai tercampur merata. Nih, adonannya seperti ini ya. Ini akan kita istirahatkan dulu selama 1 jam, tergantung suhu ruang. Faktor ketiga ini juga menentukan adonan harus mengembang dengan baik. Nih, seperti ini, kemudian kita kempiskan. Pada tahapan ini pastikan donat kita itu harus halus dan mulus nih. Caranya seperti ini. Kita campurkan kembali. Karena apa? Donat yang tidak mulus itu akan mengakibatkan benjol-benjol gelembung-gelembung gitu, sehingga permukaannya tidak halus. Nah, sekarang kita bagi-bagi dulu menjadi, di sini Memeji dapatkan 9 bagian dengan ukuran yang sedang ya. Nah, kembali kita bulatkan setiap bagiannya, ini akan jadi semakin halus. Untuk caranya kalian bisa lihat aja. Ini adalah hal keempat yang harus kalian perhatikan, bahwa adonan kita itu harus halus, kalis, mulus. Nih, tandanya bahwa adonan donat sudah kalis dengan baik, yaitu tidak lengket di tangan dan terasa elastis atau tidak mudah putus. Nah, ini udah selesai semua. Akan kita istirahatkan selama 10 menit agar adonan ini nantinya mudah untuk kita bentuk. Tentunya kita mulai dari pembentukan dari pembulatan tadi. Yang pertama, kita rolling perlahan aja, kurang lebih ketebalannya 1 cm, kemudian kita gulung. Nih, kalian perhatikan caranya. Jepit bagian bawahnya agar nanti tidak terbuka. Kembali kita rolling bentuk memanjang seperti ini, sambil kalian rapikan ya. Jadi 4 hal yang penting dalam tahap pencampuran dan pembentukan adonan udah selesai. Nanti tinggal beberapa hal lagi selanjutnya setelah proofing dan tahapan penggorengan. Nih, kalau udah, letakkan pada loyang yang udah kalian taburi dengan terigu. Lakukan tentunya semuanya sampai selesai. Dalam pembentukan rotian atau donat seperti ini ya, memang kita membutuhkan ketelatenan yang lebih. Apalagi kalau mungkin bentuknya itu nggak bajar gitu, nggak seperti biasa ya. Oh ya, dan satu hal lagi, terkadang jika kita tuh buat donat walaupun udah sama caranya, bahannya, komposisinya, tetap nomor 1 tuh juga kita harus menggunakan feeling dan perasaan.
dan juga jam terbang yang tinggi. Jadi kalau gagal itu biasa aja, yang pasti banyakin latihan. Nah, ini udah selesai semua dan akan kita istirahatkan kurang lebih 20 sampai 30 menit. Yang pasti sampai mengembang tapi tidak 2 kali lipat. Kalau kita pencet seperti itu, nah itu tuh tandanya kalau bisa kembali lagi itu udah siap untuk digoreng. Nah, ini bagian yang terakhir belum ya. Kemudian hal kelima yang terpenting adalah siapkan minyak. Minyaknya ini deep frying, artinya kita menggunakan minyak yang berlebih. Jadi agak banyak minyaknya dengan api yang kecil. Jadi kalian bisa lihat ketika kita masukkan suhunya itu tidak terlalu panas banget, jadi masih hangat deh kita masukkan. Busa-busa bui-bui minyak itu tuh nggak menggeluduk-geluduk banget, kecuali kalau udah setengah perjalanan ya. Nah, dan seperti ini kalian bisa lihat baliknya 1 kali aja terlihat white ringnya. Tuh bagian bawah tuh kalau bisa tuh emang dijepit kencang ya. Ini sih nggak terbuka, cuman nggak mulus ya, nggak masalah sih, bagian bawah kan nggak terlihat. Jadi hal kelima harus kalian perhatikan, minyak yang kita gunakan idealnya untuk donat itu memang agak banyak sehingga dia akan mengembang, dan donat yang sempurna itu mengembang 2 kali lipat dari donat awal sebelum kita goreng. Ini dia hasilnya. Udah jadi. Nah, terlihat white ringnya ya, dan itu ada yang warna terlalu kecoklatan. Oh ya, satu tips lagi yang terakhir, jika minyak kalian tuh udah terlalu panas, kalian bisa matikan dulu. Nah, nanti kemudian bisa nyalakan lagi. Jadi sampai hangat aja sih kalau memeji ini ya untuk menggoreng donat. Nah, kalau tadi udah kita belah tuh ya lembut banget lah ya. Dan ini akan memeji olesi dengan selai coklat. Nih, jadi biar rapi aja sih. Kebetulan selai coklatnya emang udah ada di piping bag, sisa buat roti kemarin. Nanti kita oleskan lagi. Jadi merata aja. Dan siapkan keju, saatnya kita akan buat keju gondrongnya. Nah, ini sih alatnya multifungsi ya, bisa untuk ngupas wortel, kentang, untuk sayuran kayak gitu. Nah, dengan tekanan yang stabil, ketebalannya sesuai selera. Nah, udah deh. Tuh, dengan lembaran, tapi ini terpisah-pisah loh, lembaran kejunya segaris-segaris gitu. Nih, kalian bisa lihat ya. Oh ya, sambil kalian lihat cara membuat keju yang gondrong dan panjang tidak terputus ini, jadi tahapan terakhir itu penggorengan, minyaknya hangat, tidak menggelegak panas, dengan minyak yang memang banyak, 1 kali balikan agar donat ini mengembang sempurna dari awal sampai akhir dengan baik, dan permukaannya itu juga nggak kasar karena kering ya, bergeriping kalau minyaknya panas. Juga 1 kali pembalikan karena kita tidak menggunakan minyak padat, hanya minyak biasa. Usahakan hanya 1 kali membalik. Kurang lebih itu 2 menitan ya setiap sisinya, 2-3 menit. Nah, jadi 5 hal penting yang harus kalian perhatikan dalam pembuatan donat agar tidak gagal. Sebenarnya mudah, hanya perlu banyak berlatih. Nih ya, kalau terlalu gondrong banget bisa kita potong dengan gunting setiap sisi ujungnya. Nih. Dan sisa-sisa potongan itu tuh kan sayang tuh, nanti kita gunakan. Nah, ini selai pertama udah kehabisan, jadi memeji gunakan selai coklat. Ini agak lebih mudah ya, selai coklatnya. Opsional loh, kalian bisa olesi dengan butter atau margarin atau krim juga boleh. Ini kemudian dioleskan begini aja, lebih simple. Nah, ini dia nih sisa-sisa potongan keju tadi, kan sayang kalau nggak kita gunakan. Nih juga cakep ya sebenarnya bentuk seperti ini, cuman kalau yang gondrong kan lebih unik. Nah, ini dia hasilnya. Tadi ini udah dimakan 4, 5, 6, 7, udah dimakan 2. Udah nggak sabar. Tester tadi yang pertama sebelum dioles-oles sudah Mameji potek ya kan. Satunya lagi udah dimakan. Ini hasilnya sisa 7. Dan siap dikemas, banyak loh kemasan roti yang cakep-cakep. Jadi siap untuk kita buat untuk ide bisnis rumahan atau untuk hantaran. Bukan hantaran sih ya, oleh-oleh atau apalah gitu, ingin ngasih teman, kerabat, saudara. Nih, cakep ya.
Karena kita lapisi dengan keju gondrong, jadi coklatnya juga nggak menempel pada plastik kemasan. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mama Egi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.